Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meskipun fisik mantan bersama orang ketiga, hati dan pikirannya selalu ingat dan kangen kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi ketika mantan bersama orang ketiga kan cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia betul-betul melupakan kita, 100% dia lupa karena dia bahagia, waktunya habis, dia betul-betul sibuk menghabiskan waktunya bersama dengan orang ketiga. Pasangan baru yang begitu diimpi-impikannya selama ini. Pasangan baru yang begitu dia banggakan setiap saat dia pamerkan di akun media sosialnya. Atau kemungkinan yang kedua, ketika dia bersama orang ketiga, hati dan pikirannya itu kemana-mana, ya, ingat kita atau ingat kepada hal-hal yang lain, tetapi hati dan pikirannya tidak bersama orang ketiga. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan itu biarpun saat ini fisiknya bersama orang ketiga, fisiknya, ya, tetapi hati, pikirannya ingat dan kangen kepada kita, karena dia akan datang kepada kita. Dia akan berpisah dari orang ketiga, menyadari untuk kembali kepada kita kalau hati dan pikirannya ingat selalu kepada kita. Kita bisa lihat ya, orang yang pergi merantau keluar kota, ya, jauh dari kampung halamannya. Ada orang yang rutin mudik, ya. Kenapa? Karena hati dan pikirannya selalu tertuju kepada kampung halamannya, kepada keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya. Tetapi ada juga orang yang merantau kemudian tidak pernah mudik, karena dia sudah tidak pernah memikirkan kampung halamannya lagi, ya, sehingga dia tidak mudik, tidak ada persoalan bagi dia, tidak ada kebutuhan untuk mengobati rasa rindu dan rasa kangen tadi. Nah, sekarang artinya apa? Mantan akan datang kepada kita bersama siapapun dia pada saat ini kalau dia kangen dan ingat selalu kepada kita. Caranya bagaimana agar dia ingat dan kangen kepada kita? Caranya, ya, karena apa? Karena kita sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia, kita tidak bisa lagi menghubungi dia, ya. Bahkan mungkin mengintip akun media sosialnya pun kita sudah tidak bisa, karena seluruh akun-akun media sosial kita sudah dia blokir semua. Dan kita juga tidak tahu dia tinggal di mana karena dia sudah pindah. Kita tidak tahu dia bekerja di mana dan seterusnya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi hati manusia itu selalu berada di dalam genggaman Allah. Yang membolak-balikkan hati manusia itu hanya bisa atas kehendak Allah. Sekarang misal hati mantan bersama orang ketiga, sekuat apapun kita berusaha agar dia memikirkan kita dan kangen kepada kita, kita manusia biasa tidak bisa melakukannya. Yang bisa
membalikkan hati mantan untuk rindu dan kangen lagi kepada kita adalah atas kehendak Allah. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal quluba baina asbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari jemari Allah, di mana dia membolak-balikkan hati itu dengan sekehendaknya. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan ketika fisik mantan bersama orang ketiga dan dia pun tidak peduli lagi dengan kita, kita ingin dia kembali kepada kita. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah terus memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan keajaiban. Mantan yang tidak pernah memikirkan kita lagi tiba-tiba memikirkan kita, kangen kepada kita, dan tergerak untuk segera kembali kepada kita. Insya Allah, siapapun yang mau meminta kepada Allah, pasti akan Allah berikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.